Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Zahra, eee, NPM terakhir 014 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan jurnal yang telah saya resum dengan judul Kualitas Daging Asap yang diawetkan dengan metode pengasapan yang berbeda. Nama jurnal yang saya resum yaitu Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil Ternak. Tahun terbitnya yaitu tahun 2013 dan merupakan Sinta kedua. Ini adalah hasil screenshot dari Sinta jurnal saya. Latar belakang. Daging merupakan bahan pangan yang bergizi tinggi namun mudah mengalami kerusakan. Nah, kerusakan daging paling utama itu disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme sehingga daging perlu mendapatkan pengawetan. Salah satu cara pengawetan daging adalah dengan cara pengasapan. Nah, pengasapan adalah proses pengawetan daging menggunakan kombinasi panas dan bahan kimia yang dihasilkan dari pembakaran kayu-kayu keras. Menurut Suparno 2005, kayu keras menghasilkan asap yang berkualitas baik dan asap yang dihasilkan banyak dan umumnya mengandung 40-60% selulosa, 20-30% hemiselulosa, dan 20-30% lignin. Senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam asap itu mempunyai efek bakteriostatik, bakterosidal, dan menghambat oksidasi lemak. Pastawati 1997 menyatakan bahwa pada proses pengasapan, fenol dapat berpengaruh terhadap daya awet, warna, dan rasa suatu produk. Nah, unsur-unsur fenol dan asam organik adalah dua unsur yang paling banyak melekat pada produk pengasapan dan menghasilkan warna yang khas pada daging. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengasapan tradisional dan pengasapan cair terhadap kualitas daging asap yang ditinjau dari kadar fenol, angka TBA, dan total mikroba. Materi yang digunakan adalah daging sapi PO atau peranakan ongol, jantan bagian paha dari Pasar Besar Kota Malang. Bahan yang digunakan adalah Aquades, PCA, alkohol, klorofrom, metanol, reagisia TBA, tiosulfat, dan asam klorida. Dan alat yang digunakan yaitu autoclave, pipet, tabung reaksi, water bath inkubator, oven, kertas saring, elementer, cawan Petri, bunsen, labu destilasi, dan spektrofotometer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan dengan rancangan acak lengkap pola faktorial. Nah, perlakuan pertama adalah pengawetan daging dengan metode pengasapan tradisional dan pengawetan daging dengan metode asap cair. Nah, perlakuan kedua adalah lama simpan 0 hari, 2 hari, dan 4 hari. Nah, masing-masing perlakuan diulang selama sebanyak 3 kali. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode Coring sangat nyata atau P kurang dari 0,01 terhadap kadar fenol dan total mikroba, serta tidak berpengaruh terhadap angka TBA. Nah, kadar fenol tertinggi diperoleh dengan metode pengasapan cair dengan penyimpanan 4 hari sebesar 5,0933 ppm. Nah, hal ini dipengaruhi adanya beberapa senyawa yang hilang atau akibat perlakuan penyaringan untuk mendapat liquid smoke, seperti polisiklik, aromatik hidrokarbon atau PAH, dan tar asap. Nilai TBA dan total mikroba terendah diperoleh dari pengasapan cair dengan lama penyimpanan 0 hari yaitu 19,314 CVU per gram. Pada TBA yaitu
0,211 miligram MDA per kilogram. Hal ini menunjukkan bahwa metode pengasapan liquid itu lebih efektif dalam menghambat oksidasi lemak pada awal penyimpanan, tetapi tingkat stabilitasnya lebih rendah dari metode pengasapan tradisional. Nah, metode pengasapan liquid smoke menunjukkan kandungan mikroorganisme atau mikrobanya itu yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan pengasapan tradisional. Pengasapan liquid smoke lebih sempurna dan merata yang mempengaruhi kadar senyawa pada asap yang bersifat bakteriostatik dan bakterisida. Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengasapan cair pada daging sapi itu memiliki kualitas yang lebih baik daripada metode pengasapan secara tradisional berdasarkan dari total mikroba dan total fenol. Mungkin ide inovatif selanjutnya karena macam-macam metode pengasapan itu banyak, mungkin selanjutnya dapat mencoba percobaan dengan dilakukan cara meletakkan daging pada wadah khusus, lalu diasapi dari bawah tanpa mendekatkannya dengan api. Sekian, eee, pemaparan atau penjelasan dari saya eee, mengenai hal tersebut. Apabila ada kurang dan salah-salah kata dari saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.